Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dulu studi kristalisasi. Kita sambung kitab Galatia. Jadi kitab ini Galatia ini ditulis oleh Paulus dengan suatu latar belakang kembali masalah ya yang diakibatkan oleh katakanlah guru-guru palsu lah ya. Tapi ini ada dua ini pemahamannya. Apakah mereka berasal dari Yudaisme ya, agama Yahudi itu, atau mereka adalah orang-orang yang sudah bertobat tapi dari latar belakang Yahudi tentunya ya, yang merupakan komunitas Petrus ya. Nah, ini mereka juga pernah membuat kekacauan, katakanlah begitu ya, di Antioquia, di mana mereka datang mengatakan bahwa kalau mau diselamatkan ya harus disunat dan mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Nah, di sini Paulus menghadapi guru-guru yang seperti itu ya. Nah, jadi kita akan membahas dulu ini kitab Galatia ini, dan kita tentu akan memilahnya dulu, menganalisis ya. Kita selalu memakai prinsip trilogi. Kita analisis dulu menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu dari pasal 1 sampai pasal yang ke-2, ayat yang ke-14 ya. Nah, ini Paulus menceritakan bahwa Injil yang dia beritakan itu bukan diajarkan oleh manusia. Ya, nanti kita akan melihat, tetapi itu adalah suatu pewahyuan yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada Paulus ya. Kita tahu dalam perjalanan di Damsyik, nanti kita coba cerita ya. Kemudian bagian kedua daripada kitab ini adalah dari pasal 2 ayat 15 sampai yang ke-21. Ini berbicara tentang kebenaran Injil. Injil yang diberitakan itu intinya apa? Yaitu di sini oleh iman ya. Karena guru-guru palsu ini sudah mulai dengan iman, tapi dia terus arahkan kamu harus juga disunat, harus memelihara hari-hari tertentu dan sebagainya. Sehingga udah mulai dari roh ya, iman, terus kembali lagi kepada daging, menyempurnakannya dalam daging. Ini bagian kedua ya, Paulus menjelaskan ini sedikit, dia memang singkat ini, tapi langsung dia masuk pasal 3, 4, 5, 6. Ini sebenarnya kebenaran Injil yang diterapkan kepada permasalahan jemaat Galatia itu ya. Kebenaran Injil sebenarnya sederhana ya. Nanti kita melihat definisinya juga, bantuan sedikit dari kitab Roma ya. Nah, jadi inilah bagian 3 bagian ya. 3 bagian daripada trilogi ini. Tapilah, jadi yang pertama Paulus menjelaskan dulu bahwa Injil yang kuajarkan, yang kuberitakan itu bukan diajarkan kepadaku oleh manusia. Jadi Injil itu berasal daripada pewahyuan Yesus Kristus. Itu yang Paulus bilang pertama. Yang kedua, bahwa kebenaran Injil itu adalah melalui iman, karena orang benar hidup oleh iman. Itu yang kedua ya. Nanti yang ketiga ya, ada 3 pasal di sini, 4 pasal ini ya. Kebenaran Injil yang diterapkan kepada permasalahan jemaat di Galatia itu. Ya, di sini Paulus mengungkapkan lah ya. Nah, baik, kita hari ini barangkali hanya membahas 2 hal aja dulu ini, yaitu bagian pertama yang bahwa Injil yang diberitakan Paulus itu berasal dari pewahyuan. Langsung aja kita terapkan kepada dunia kekristenan saat ini ya. Kemudian kita akan bicarakan yang kedua nanti ya, bahwa Injil atau kebenaran Elohim itu hanya bisa didapatkan oleh iman. Nah, mari kita masuk yang pertama dulu ini, bahwa Injil yang Paulus beritakan itu adalah berasal dari pewahyuan. Karena dia cerita di sini ya. Karena dia heran juga ini kepada jemaat Galatia ini. Tepat dia berbalik
ya, dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, ya, yang sebenarnya bukan Injil, ya. Nanti kita lebih bahas lebih dalam lagi. Yang pertama, jelas di sini Paulus bilang, ya, bahwa ketika kita tahu pertobatan Paulus ketika dia sebagai Saulus, ya, kemungkinan besar ya anggota Sanhedrin, dia dapat surat kuasa dari imam besar untuk mengejar murid-murid itu atau yang mereka menganggap sekte, ya, untuk mengejar itu sekte itu yang mereka anggap sesat, dan ya kalau bisa bukan hanya di penjara tapi dibunuh juga, ya. Jadi Saulus itu dia berangkat ke sana dan kita tahu ceritanya sudah dekat kota Damsyik itu dia mendapatkan penglihat atau penyataan lah, ya. Tuhan Yesus datang dengan terang yang demikian itu membuat dia buta. Dan Tuhan Yesus bilang, kenapa engkau menganiaya aku? Dan kemudian dia dibawa masuk dalam kondisi buta, ya. Jadi tapi sempat juga dibilang, siapakah engkau Tuhan? Katanya. Nah, Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya. Kemudian si Saulus ini masuk kota Damsyik, 3 hari dia di sana nggak makan nggak minum, dia merenung, ya, karena begitu luar biasa itu, ya. Dia begitu yakin sekali dengan agama Yahudi, ya. Dia itu di bawah gurunya itu Gamaliel, ya, seorang yang sangat dihormati, ya, ahli Taurat yang sangat dihormati di zamannya itu. Dan Paulus ini dilatih, ya, dididik oleh seorang Gamaliel dan menjadi seorang yang sangat taat kepada Taurat, ya, tak bercacat kalau Paulus bilang, dan dia bahkan katakan lebih maju dari banyak orang yang sebangsanya itu, yang seumurnya dia itu. Jadi ini luar biasa ini Saulus ini, sangat yakin sekali dia dengan katakanlah agamanya itu, dengan ya semuanya lah yang diajarkan Gamaliel itu, dia sangat yakin sekali. Dan dia akibat keyakinannya yang luar biasa itu, dia sampai mau membunuh, ya, orang-orang yang beda keyakinan dengan dia. Jadi karena begitu dia yakin, ya, bahwa ini yang benar ini, tiba-tiba Yesus datang dengan pewahyuan sedemikian membuat Paulus kaget dalam hidupnya itu. Barangkali dia selera makan pun hilang, 3 hari 3 malam dia nggak makan, dia nggak minum, karena barangkali itu merenung dia. Bahkan dia mendapat penglihatan juga, ada seorang yang namanya Ananias datang kepadanya menumpang kata. Kita tahu ceritanya, kemudian dia bakti, dia percaya Tuhan Yesus, langsung dia beritakan tentang Tuhan Yesus, ya. Tapi dia tidak datang ke Yerusalem kepada mereka yang dikatakan di sini yang sudah menjadi rasul-rasul, ya. Nggak datang dia ke sana. Dia langsung ke tanah Arab, ya, 3 tahun kemudian dia kembali lagi, dia langsung memberitakan Injil. Kemudian 14 tahun kemudian baru dia datang ke Yerusalem, dan dia di sana katanya hanya ketemu Kefas, ya. Dia Kefas dan menumpang 15 hari di rumahnya. Ayat 19, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yang sedang Paulus tekankan di sini bahwa aku tidak datang kepada rasul-rasul di Yerusalem untuk belajar Injil, untuk belajar sesuatu tentang Injil, enggak, ya. Dia itu tegas, ya, bahwa saya nggak dapat dari manusia ini, ya. Kemudian dia datang lagi di salah tadi 14 tahun kemudian baru dia datang lagi dengan Barnabas dan Titus, ya. Karena satu penyataan. Dia datang dan dia membeberkan Injil yang diberitakannya di antara bangsa-bangsa lain, karena Paulus itu seorang rasul itu yang diutus khusus kepada bangsa-bangsa lain. Nah, dia beberkan itu kepada orang-orang yang terpandang di situ, ada Petrus, Kefas, ya, juga Yakobus dan juga Yohanes yang dipandang sebagai soko guru di jemaat di Yerusalem yang awal itu untuk bangsa Yahudi, ya. Nah, jadi mereka itu Kefas, Yohanes, Yakobus setelah mendengar Injil yang dibeberkan oleh Paulus, mereka tidak memaksakan, tidak berbuat apa-apa, artinya mengakuilah bahwa kepada Paulus Tuhan memberikan kekuatan untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa lain. Sama seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Petrus dan timnya itu untuk memberitakan Injil kepada bangsa Yahudi.
Kemudian mereka bersalah berjabat tangan sebagai tanda fellowship. Artinya fellowship ini artinya saling mendukung lah ya. Kita sehati sepikir, kita sama kok. Hanya beda panggilannya. Yang satu arahnya Injilnya kepada bangsa-bangsa lain, yang satu kepada bangsa Yahudi. Nah, tapi ayat 10 pasal 2 ini saya juga lihat, salut juga ini melihat Paulus ini. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Jadi kami di sini artinya grupnya Paulus, grupnya Kefas ya, maupun timnya Paulus sama-sama fokus kepada orang-orang miskin. Itu sebabnya dalam pelayanan Paulus dia ngumpulin uang juga dari Makedonia, dia dari Akaya, Korintus, Athena, apa semuanya. Dia juga dari bangsa-bangsa lain dia berusaha mengumpulkan uang untuk orang-orang miskin, bukan untuk pelayan firman ya, seperti yang sekarang ini, enggak. Jadi Paulus mengumpulkan uang dari jemaat itu untuk orang-orang dibagi-bagikan ya, kepada para janda, orang miskin, anak yatim piatu dan sebagainya. Karena memang begitu ya. Di jemaat mula-mula uang dikumpulkan untuk orang-orang miskin, ya, janda-janda dan sebagainya. Nah, Paulus tegaskan ya bahwa aku tidak belajar Injil ya dari mereka yang sudah menjadi rasul sebelum aku. Dari mana Paulus belajar Injil? Di sini Paulus menyatakan ya bahwa dia dipilih Tuhan, ayat 15 ya, pasal 1. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan atau mewahyukan ya anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Paulus di sini mengatakan dengan tegas, aku mendapat Injil ini karena aku dipilih, penjakan dengan ibuku, dipanggil oleh kasih karunia-Nya, dan Tuhan menyatakan, membukakanlah kepada Paulus siapakah Yesus Kristus, Son of God itu. Kemudian dia juga memberitakan Kristus yang hidup itu. Yesus Kristus diberitakan. Nah, jadi ini sedikit pun tidak ada soal teori-teori ya. Memang adalah Paulus seorang teolog yang luar biasa, tapi yang diberitakannya itu pribadi. Ya. Dia mendapatkan pewahyuan tentang suatu pribadi, Son of God ya. Kemudian yang dia beritakan juga di sini dikatakan, aku memberitakan dia. Enggak dibilang aku memberitakan doktrin atau agama atau teologi, enggak. Itu ada tempatnya nanti, tapi yang dia sekarang mau bicarakan, aku mendapat pewahyuan tentang pribadi, yaitu Yesus Kristus, anak putra Elohim. Kemudian aku juga memberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi itu juga pribadi. Ya, makanya Paulus agak heran ini, kok kamu cepat sekali berbalik. Aku memberitakan pribadi roh gitu ya, roh pemberi hidup. Toto kamu bisa berubah menjadi mengikuti aturan-aturan yang sunat lah, yang memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, masa-masa tertentu. Ini gimana ini, kata Paulus ini ya. Dia tegaskan, Injil yang kuberitakan itu adalah Injil yang murni, artinya yang murni. Dalam arti aku tidak belajar dari manusia, dan juga Injil yang kuberitakan itu adalah pribadi yang berkuasa itu, roh. Ya. Makanya Paulus bilang, aku heran kamu bisa balik kepada ajaran-ajaran yang akhirnya mau mengikuti aturan-aturan sunat, aturan-aturan memelihara hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa. Karena Paulus bilang, engkau kan menerima roh adalah karena iman, bukan karena melakukan perbuatan itu. Makanya di sini di bagian kedua, kita masuk bagian kedua, Paulus menjelaskan secara sederhana apa itu kebenaran Injil yang kuberitakan itu. Bagaimana kamu bisa mengenal Kristus, bagaimana kamu bisa mendapatkan kebenaran Elohim itu, yaitu hanya melalui iman. Di sini juga imannya itu iman Kristus ya. Karena manusia yang sudah jatuh dalam dosa ya tidak punya iman lagi, dan mungkin beriman ya, orang mati kok ya dalam dosa ya, bagaimana dia bisa beriman. Tapi karena ada kuasa Tuhan masuk dalam dirinya ya, saya menyebutnya energi Kristus. Ketika orang misalnya nih seorang beritakan Injil dan orang ini dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, maka masuklah ke dalam hatinya
bakinnya itu suatu energi, energi itu kemampuan melakukan usaha, suatu energi masuk yang saya menyebutnya energi Kristus masuk, membuat dia, memampukan dia untuk percaya. Bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk bertindak sesuai dengan percayanya itu. Ya, karena iman itu kalau di sini hanya dibilang iman ya, tapi di surat Roma definisinya lebih bagus ya. Di sini definisinya kebenaran kan biasanya kita bilang justification by faith ya, kebenaran karena iman ya, tapi kurang dijelaskan imannya maksudnya bagaimana ya. Nah, surat Roma lebih jelas. Kita minta bantuan dulu. Definisi surat Roma itu begini, istilah Yunaninya ek pisteos eis pistin. Kalau ek itu istilah ek itu artinya from atau dari. Pisteos tentunya iman. Eis itu istilahnya kepada. Kepada ya. Pistin juga iman. Jadi dari iman kepada iman atau from faith to faith. Jadi istilah to faith atau kepada iman ini menunjukkan ada suatu titik yang dicapai. Jadi dari iman kepada suatu titik yang dicapai. Apa titik itu? Iman juga. Tapi berarti ada suatu pertumbuhan iman. Suatu kemajuan dalam hal iman itu. Suatu bersifat progresif, berkemajuan itu terus begitu. Nah, bagaimana ini bisa bergerak ini? Iman bisa bertumbuh iman ini bagaimana? Yang jelas memang Yesus itu pencipta iman, author of faith ya, pencipta iman, dan Yesus juga yang perfecter, penyempurna iman itu. Jadi Yesus memang itu, karena imannya memang iman Yesus ini ya. Saudara dan saya mendapatkan iman, kalau kita kan dipanggil, dipilih begitu ya. Dapat iman ini bukan iman kita, ini energi Kristus ya, milik Kristus. Dan Kristus yang mulai, Kristus juga yang menggerakkan itu sampai akhirnya. Ya. Ya, telah memulai pekerjaan akan mengakhirinya tak. Tapi bagaimana dia bertumbuhnya ini? Disinilah surat Yakobus membantu kita. Karena di sana dibilang kalau engkau punya iman tapi tidak ada perbuatan, imanmu mati. Karena Yakobus bilang, aku akan tunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Artinya begini, Yakobus sedang berbicara perbuatan yang lahir dari iman. Dia tidak bicara perbuatan yang di luar iman. Nah, dia sedang bicara perbuatan yang lahir dari iman. Awal ini harus diekspresikan melalui perbuatan-perbuatan. Nah, pada gilirannya perbuatan ini akan menyempurnakan iman yang ada. Itulah makanya dia imannya bergerak. Bergeraknya oleh apa? Oleh satu perbuatan yang berasal dari iman yang menyempurnakan iman yang ada. Terus dia berputar. Terus lama-lama dia ini imannya menjadi sempurna. Ya. Sekali lagi ingat ya, perbuatan yang dimaksud Yakobus bukannya kita beriman kepada Kristus kemudian melakukan hukum Taurat, bukan itu. Ya. Jadi kita percaya kepada Yesus dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dipimpin Roh. Ya. Perbuatan yang digerakkan oleh Roh Kudus, ya. Itulah perbuatan yang menyempurnakan iman yang ada. Bukan perbuatan yang jemaat Galatia ini mencoba menyempurnakan dengan bersunatlah, memelihara hari-hari tertentu, ya masa-masa, bulan-bulan. Ini jangan. Ini namanya sudah mulai dari roh, berakhir ke dalam daging. Jadi yang Paulus ya, kalau dia di sini nggak bilang from faith to faith, tapi sebenarnya kan kita tahu itu bahwa orang benar hidup oleh iman, itu pengertian imannya itu from faith to faith. Ada kemajuan, ada pertumbuhan ya. Nah, ini yang Paulus beberkan, sangat sederhana sekali. Kalau seseorang mendengar Injil dan dia dipilih Tuhan dan kemudian percaya, masuklah energi Kristus itu. Energi yang memampukan dia melakukan usaha apa? Usaha percaya, tindakan ketaatan yang berdasarkan pimpinan Roh Kudus ya. Nah, saya kira ini kita coba dulu aplikasikan dulu kesimpulannya lah ya. Ada dua ini kesimpulannya. Yang pertama, bahwa Injil yang diberitakan Paulus itu adalah berasal dari pewahyuan ya. Nah, sekarang aplikasinya kesimpulannya berupa aplikasi lah ya.
dalam dunia kekristenan ini sekali saya bicara lagi. Saya nggak nentang sekolah ya, sekali lagi. Saya juga sekolah kok ya. Tapi kadangkala sekolah ini bisa menggantikan pewahyuan. Kenapa saya bilang begitu? Kalau orang nggak dipanggil, artinya dipanggil Tuhan tapi nggak jelas lah motivasinya ya. Dia sekolah teologi. Nggak ada maksudnya ingin dapat firman Tuhan, ingin dapat wahyuan, nggak ada. Dia hanya ingin sekolah, ya supaya ada pengakuan lah nantinya dalam pelayanan. Karena dunia kekristenan juga begitu, ya dalam beberapa sinode malah kalau mau melayani artinya ada sekolah teologinya, ada begini macam-macam lah surat-surat rekomendasi yang sering kita bilang di gereja Korintus, di jemaat Korintus itu. Jadi bukan dapat dari pewahyuan, hanya mengerti teologi, mengerti doktrin, mengerti ritual, gitu, tapi nggak ada pewahyuan pribadinya itu. Ya katakanlah kalaupun ada sangat sedikit. Sehingga ketika dia melayani, yang dilayani, yang dibagikan itu ya itu teologi, doktrin, ritual, harus begini, harus begitu. Nah ini yang begini. Ya, inilah yang merajalela katakanlah dalam dunia kekristenan ini. Injilnya bukan pewahyuan pribadi Kristus, bukan. Injilnya merupakan suatu bentuk-bentuk teologi, bentuk-bentuk ibadah, bentuk-bentuk peraturan organisasi dan sebagainya begitu. Ya, bercampurlah dia. Ada juga pewahyuannya tapi sangat sedikit karena ini soalnya yang pewahyuan kan di dalam batin. Saya sudah berkali-kali bilang, pewahyuan pribadi Kristus dalam batin. Sementara dunia kekristenan itu ya katakanlah manusia umumnya itu ya inginnya yang lahiriah, yang kelihatan aja deh. Ya, kamu melayani Tuhan, ya manalah buktinya. Ya, kamu ini tahu tentang Yesus Kristus, mana dia sekolahnya, suratnya, ijazah. Jadi ke situ, ya. Sekali lagi ya, saya nggak menentang sekolah, tapi kebanyakan ya sekolah itu jadi disalahgunakan begitu, ya. Jadi kalau sekali lagi saya ngutip dulu omongan Rocky Gerung, tapi akhirnya saya alihkan ke kepentingan kita di sini. Rocky Gerung pernah bilang begini, ijazah itu, surat rekomendasi atau apapun ijazah itu hanya membuktikan bahwa orang itu pernah sekolah, tapi bukan berarti dia pernah berpikir. Itu menurut si Rocky Gerung. Kalau menurut saya begini, ijazah sekolah teologi itu entah S1, entah S2, entah S3. Kalau ada S4, S5 terserah lah itu. Pokoknya sekolah itu, ijazah itu hanya membuktikan bahwa dia pernah sekolah di sekolah teologi. Tapi bukan berarti dia langsung memiliki pewahyuan. Nah, ini saya sangat membedakan pewahyuan pribadi Kristus dengan ijazah ini, sekolah teologi ini. Itu dua hal yang berbeda. Makanya kalau saya mulai ngajar, kalau di ruang kuliah, saya langsung ngebedain dulu. Apa sih bedanya belajar Alkitab dengan belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan hidup, dia menopang alam semesta. Kalau ini Alkitab hitam di atas putih. Tulisan memang dihilangkan oleh Tuhan, tulisan aslinya nggak salah. Apa sih bedanya mengenai pribadi Yesus itu, firman itu, Yesus itu dengan Alkitab? Karena ada orang langsung ngomong aja dengan sembarangan bilang Alkitab ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa sekali, itu pribadi. Sementara Alkitab ini tulisan hitam di atas putih loh. Ini saya ngomong dulu, kalau di ruang kuliah saya ngomong, saya kocok-kocok dulu tuh orang. Itu pikiran orang itu. Pikiran mahasiswa itu. Karena dia pikir sembarangan, jargon-jargon itu berbahaya sekali. Jadi kalau dibilang Alkitab firman Tuhan, maka orang yang belajar Alkitab di sekolah teologi udah dianggap belajar firman. Nah ini kacau. Karena bisa jadi orang sekolah teologi pun belum lahir baru. Belum. Karena nggak masuk UI, nggak masuk ITB, nggak masuk. Udahlah kita masuk teologi aja katanya. Saya sekali lagi ya tidak merendahkan sekolah teologi, enggak. Saya pun sekolah juga dan mengajar juga itu sempat situ 10 tahun ya. Jadi saya nggak merendahkan, tapi saya sedang menekankan bahwa Injil adalah pewahyuan pribadi. Emang ada doktrin teologi ada tempatnya, tapi intinya Injil adalah suatu pewahyuan the Son of God, yaitu pribadi Yesus Kristus. Ya, dialah firman yang hidup. Yesus juga bilang perkataan katakan adalah roh dan hidup. Oke lah ya kesimpulannya ini, nantilah kita sambung lagi lah. Ini kesimpulan cukup lah satu dua ya.
bahwa Injil itu pewahyuan ya, bukan didapat sekedar hanya dari sekolah-sekolah atau sebagainya. Oke, puji Tuhan, haleluya, amin.